صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, pembabar kitab Sifat 20 di malam Kamis, karangan Habib Utsman bin Aqil bin Yahya. Kali ini membahas sifat Allah baqo, eternity ya, atau abadi, keabadian. Sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Karim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian, ada baiknya kita membaca doa majlis, Miftahul Majlis, agar apa-apa yang kita niatkan itu menjadi amal soleh dan kedepannya akan kita ingat, akan nempel. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluman wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal muzakhara wat tazkira wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulullah. Rabbi zidni ilman wa faqihna fid din wa alimna ta'wil ifta'alaina futhal arifin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah, la ilaha illa anta. Antal ghani wa nahnul fuqara. Anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahin. Allahumma inni as'aluka bismikal azal maktubi min nuri wajhikal a'lal muhabbadid damil baqil mukhallad fi qalbi nabika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismikal azam wahdi wa ihdil ahad al muta'ali an wahdatil kammi wal adad al muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil azami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbi al-imani wa tufahhizuni al-Qur'an wa tufahhimni minhul ayati wa taftahu li biha nuril jannah wa nurin na'im wa nurin nazari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin, yang telah Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan jiwa raga kita untuk mendengarkan, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Tapi yang hadir lebih terhormat dibanding yang tidak hadir. Mentang-mentang saya Sultanul Qulub, jadi kalian mendengarkannya dari jauh aja gitu. Nah juga gitu. Ataupun yang dari streaming delay gitu. Tetap yang lebih bagus adalah yang datang kan. Allah itu kan melihat amal itu dari usahanya gitu ya. Miskala zaratin khairan yara wa mal miskala zaratin syarran yara gitu. Ada gercek aja hati ini tuh Allah tahu gitu, hasad atau gimana gitu, ataupun kesungguhan kalian untuk menghadiri majelis taklim itu Allah berikan ganjarannya yang berbeda-beda. Orang yang zikir dari subuh ke pagi sampai suruh memang pahalanya sama orang pergi haji, tapi Allah akan memberikan ganjaran yang orang yang pergi haji langsung ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu gitu. Beda jadinya. Ya gitu ya. Yang penting itu usahanya aja dulu ya. Terima kasih. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya,
kepada para pengikutnya dan kepada para keluarganya yang suci, thayyibin, tahirin, lagi bagus, lagi suci gitu ya. Nggak ada tendensi apapun, tidak ada tendensi, melainkan sama seperti kakeknya itu Nabi Muhammad SAW, benar murni untuk umat, kembali ke umat agar umat dijauhkan dari segala sesuatu yang fahsya, dijauhkan dari segala sesuatu menuju ke api neraka begitu. Baik, melanjuti kajian kita selanjutnya. Tadi udah dibahas, adalah membahas sifat Allah yang bako gitu ya. Bako secara harfiah itu artinya abadi atau kekal gitu. Makanya ada slogan atau telik sandi gitu. Salah satu ormas, saya baru aja masuk kemarin, Ormas Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila abadi, Pancasila abadi, Pancasila abadi gitu. Itu untuk menggirohkan semangat gitu ya. Mungkin Pak Ketua Yarto alasannya abadi ya agar seperti cara orang-orang soleh gitu ya. Mereka itu kan, orang soleh itu kan tidak mati gitu, tapi hidup jaya dan abadi nilai-nilai Pancasila yang sekarang sudah mulai terdegradasi oleh aturan-aturan yang dibuat oleh MPR DPR gitu. Faktanya memang begitu kan, faktanya. Kita ngomongin fakta aja ya. Jadi saya juga aman gitu. Berdasarkan undang-undang juga saya dalam rangka mencerdaskan gitu. Jadi saya nggak perlu takut gitu ngomong. Tapi faktanya memang begitu ya. Mau di dikotonomi falsafah Pancasila itu gitu. Dari Pancasila jadi Trisula, jadi terus jadi tunggal itu. Ya salam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga negara kita ini dijaga ya. Kemarin saya lagi ikutin rapat Rakornas, anak baru kemarin sore, belum juga daftar, baru daftar Pemuda Pancasila ya. Saya rapat, saya dengar ada satu poin, satu rapat yang penting itu dari rapat koordinasi nasional itu, dalam Pemuda Pancasila akan mengusahakan alinea keempat dalam Undang-Undang 45 ya, sila Pancasila itu. Karena memang negara kita ini bukan negara sosialis maupun liberalis gitu ya. Jadi pemerintahan yang sekarang ini memang aneh banget ya. Di kita kalau negara liberalis orang bebas tapi ada hukumnya gitu. Di komunis di komunis, di sosial. Ya mari silakan. Di sosial, di komunis itu orang dijamin rizkinya, penghidupannya, tapi nggak boleh bersuara. Lah kita ya sekarang ada beberapa undang-undang RUU KUHP itu mau melarang gitu ya kan. Pemerintah sekarang tuh membuat pasal-pasal yang orang takut untuk berbicara gitu, menyuarakan kebenaran gitu ya. Padahal substansinya kalau pemerintah pintar gitu ya, kalau pintar tapi itu pemerintah sebenarnya udah nggak usah pakai ngaudit ya, karena apa yang terjadi di lapangan di dalam masyarakat itu adalah kejujuran suara masyarakat itu gitu. Jadi sebenarnya pemerintah harusnya mengayomi gitu ya. Baik, lanjut kepada bako ya. Bako artinya kekal, maka mustahil maka mustahil itu dihambungan Adam. Dihubungkan dengan Adam. Adam itu artinya nggak ada ya. Allah itu kekal. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Dan kekal wajahnya Tuhanmu dzul jalali wal ikram, yang agung lagi sangat amat perkasa ya. Gitu. Ini surat Al-A'raf kalau nggak salah nih. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Kullu man 'alaiha fan. Semua, kita baca auzubillah ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal wajah Tuhanmu itu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang kekal wajah Tuhanmu itu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
Jadi yang kekal itu apa? Allah Subhanahu wa taala akan abadi gitu ya. Allah abadi. Atau bahasa Inggrisnya eternity ya, keabadian gitu. Ada nabi yang abadi hidup dari zaman sekarang karena meminum aquafida, air keabadian gitu ya. Nabi Allah Haidir. Tugasnya itu melantik para kekasih Allah gitu. Jadi kalian yang udah bertemu Nabi Allah Haidir, selamat, kalian sudah masuk dalam golongan para wali-wali Allah gitu ya. Selamat. Kalian sudah bertemu dengan Nabi Haidir, tapi jangan ngaku-ngaku bertemu Nabi Haidir begitu. Jangan ngaku, terjadinya zindik begitu. Jadinya zindik. Orang yang sudah bertemu Nabi Allah Haidir biasanya itu orangnya asik ya. Ya marah adalah marahnya karena itu kan untuk kebaikan gitu. Dan kadang dia itu agak sedikit nyeleneh kadang gitu ya. Sebenarnya nggak nyeleneh, biasanya ada substansinya. Kalau orang yang udah bertemu Nabi Haidir tuh nyeleneh tapi ada substansinya, ya nggak nyeleneh doang, itu nggak jelas. Sekarang banyak sesuatu hal yang nyeleneh tapi nggak ada substansinya gitu. Kan yang paling bagus kan segala sesuatu itu mengingatkan pada Allah gitu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi nggak ada yang sia-sia gitu. Dia melakukan itu nanti akan kembali kepada Allah gitu. Bukan dibuat-buat gitu ya. Ini kita masih membahas tentang bako. Di dalam surat Al-Baqarah ada kata abadan. Bako sebenarnya dan abadan itu secara harfiah sama tapi memiliki arti yang berbeda ya. Sama-sama abadi gitu. Tapi kalau bako ini udah abadi banget lah itu. Kalau abadan khalidina fiha abad radhiyallahu anhum wa radhiyallahu Allah meridhoinya. Jadi orang-orang yang beriman Allah kasih ganjaran surga fi jannati adnin khalidina fiha abada. Surga Adnan di dalamnya mereka abadi gitu. Allah meridhoinya dan Allah ridho juga kepadanya. Sementara kata wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Ini juga abadi gitu. Dialah yang abadi, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wajahnya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Jadi istilah abadan itu di bawahnya bisa dikatakan di bawahnya yabko gitu. Bako. Makanya ada istilah pemakaman di sahabat Nabi dan para keluarga Nabi itu baki ya. Itu asal katanya bako. Maka orang udah tahu selalu wa ahlil ma'lah wa subaika wal baki. Ahlil ma'lah wa subaika wal baki. Bako asal kata. La ilaha illallah al-mawjud bukan. La ilaha illallah Allahumma sholli ala Muhammad. Saya jadi lupa. Ada tuh tawassul ketika tahlilan bako fi kulli mawjud la ilaha illallah. Ada kata wayabko fi kulli zaman. Nah itu bako di setiap zaman begitu ya. Bako Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Bako di setiap zaman. Ayat lain hadisnya kita akan coba merujuk kepada hadisnya dari Bukhari. Kalau dari Bukhari itu iza matan nas in kota amalu. Kalau di Bukhari sebenarnya hadis yang soal itu Anas ya. Tapi kalau di riwayat lain matabnu Adam, anak Adam. Iza matabnu Adam in kota amalu illa min salasin. Ilmu yuntafa bihi sadaqatin aw jaratin aw waladun soleh gitu. Jadi ada beberapa pahala yang nggak abadi kecuali 3 perkara itu. In qata'a amalu, bakalan semuanya tertolak gitu, nggak abadi, nggak diterima terus menerus gitu ya. Orang yang ilmu yang bermanfaat. Saya alhamdulillah ini bikin podcast tujuannya salah satunya itu ya, agar ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika saya wafat nanti dihaulkan dan orang-orang bisa melihat vlog saya ini, Said Dery ini ya, Said Dery.
Saya udah punya buku Kenapa Harus Gamang, pandangan 4 mazhab yang saya tulis. Ini lagi on progress. Samiul Ma'arif itu fikih 4 mazhab Samiul Ma'arif. Kenapa Harus Gamang, sama novel fiksi true on story. Kenapa Harus Gamang, mafia menghujat, Tuhan, lingkungan, dan orang kebanyakan. Insya Allah akan itu ya, termasuk itu kan ilmu yang tafa'ubi, sedikit tahadus binima ya. Awal dan soleh ya gula, atau orang-orang anak soleh yang mendoakan itu. Makanya kita harus mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang soleh. Atau istilah ini di dalam Asbabul Wurud ini dijelaskan, tafsir awaladun soleh itu orang-orang yang berkumpul untuk mendoakan kita gitu. Jadi orang-orang nggak mesti anak kita gitu. Makanya kita berbuat baik aja. Insya Allah kalau kita baik, kita akan difatihahkan, dibikinkan haul seperti para kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sama sodakatin jariyah, sodakoh jariyah, sodakoh yang terus menerus itu. Ya, contohnya apa? Pembangunan jalan, pembuatan masjid, pembuatan sekolah, itu akan dipakai terus menerus gitu. Makanya kalau kalian bisa berinvestasi di akhirat, pilihlah yang 3 poin ini gitu ya, yang abadi gitu. Selama kita meninggal sampai dengan kiamat, itu pahalanya akan terus menerus begitu. Ini masih ada korelasinya dengan keabadian ya, bako. Dan jangan kira nih, ini ngomongin tentang keabadian, masih ada elaborasinya dengan keabadian. Wala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah fisabilillah atau terang ya, qutilu, meninggal, mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mereka mendapatkan rezeki. Jadi jangan kira ini para wali Allah, para pahlawan kita itu sebenarnya meninggal, ya benar-benar mati. Bahkan kalau kenapa saya ambil kajian ini malam Kamis gitu ya? Karena agar penutup besok mau diaudit nih, mau apusan malaikat munkar nakir akan ke Allah. Besok malam Jumat itu, hari Jumat adalah hari apusan gitu. Jumat ketemu Jumat, maka Majelis Baiti Jannati kenapa mengambilnya hari Kamis? Sebenarnya kalau di dalam ta'lim tuh bagusnya pengajian itu malam Rabu ya. Malam Rabu. Tapi kenapa TGD mengambilnya malam Kamis? Karena untuk aplusan, agar nilai pahala kita yang ketemu dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, kalau Kamis ditutup dengan penutupan yang baik. Ya Allah bihusnil khatimah gitu. Itu ada hikmahnya gitu. Kenapa orang sotoy banget ya? Yang ini kita berbagi pengetahuan ya, berbagi pengetahuan yang baik. Ini saya hanya menambahkan referensi ya. Kenapa Syekh Ahmad Basaudan menyuruh baca burdahnya itu, burdah Basaudan di hari Selasa gitu. Sebenarnya hari Selasa itu kan hari Selasa itu adalah hari kesialan begitu. Tapi kan Allah kan yang mendekat kepada Allah, atau Allah yang berlindung pada Allah akan jaga gitu. Maka sebenarnya itu kepintaran Syekh Ahmad Basaudan, bagaimana menolak bala menjadi sebuah karunia gitu. Allah akan berikan sebuah rahmat gitu, ditukar bala jadi rahmat begitu. Ini sekedar membahas. Kemarin saya lagi scroll YouTube, tiba-tiba ada ngebahas Syekh Ahmad Basaudan kenapa di hari Selasa ya. Semoga ini menambah referensi ya. Kok taunya dari mana? TGD hari Selasa itu buka aja Samsul Mujarabat atau Samsul Mu'arif. Di Al-Awfaqnya juga di Samsul Mu'arif tuh ada tuh hari-hari tertentu untuk melakukan ibadah-ibadah begitu ya. Ini biasanya kayak gini orang-orang Kasunyatan, orang-orang Sunda Wiwitan, atau orang-orang Jawa gitu ya. Dia sangat memperhatikan itu, sangat menentukan hari gitu. Hari baik. Sallallahu alaihi Nabi.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di ayatnya lain begini kan, iza jaa ajaluhum la yastaqdimun wa la yastakhirun. Kalau memang sudah sampai ayatnya, sudah sampai waktunya, maka nggak bisa diperlambat maupun dipercepat gitu. Dipercepat maupun diperlambat itu surat Quran surat ayat Al-A'raf 34 gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Ayo kurang fit nih. Tiba-tiba ini ya, serak. Bisa apa lagi? Ya, itu ya tadi kita udah ngebahas bako itu apa, bako itu perbedaannya dengan abadan itu apa, terus pahala-pahala yang bersifatnya terus menerus itu apa, abadan itu apa, itu ya udah ya. Dan orang-orang soleh itu nggak mati, karena sampai sekarang ada ya Nabi Khidir gitu ya, ada Nabi Allah Khidir Islam yang tugasnya melantik para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bako wujud kidam bako. Saya selaku TGD Tuan Guru Dery Sultanul Qulub mengucapkan selamat kepada Kiai Nasir dan Kiai Abdul Mukti untuk Mukarnas ya, kembali kepilihnya sebagai pengurus Muhammadiyah periode yang terbaru ini ya gitu. Cuman kemarin ada salah satu kejadian yang aneh nih. Saya mau cerita kejadian, ada orang bawa banner selamatkan Wadas begitu ya. Bawa banner selamatkan Wadas. Ini sebenarnya saya mau tabayun taskir wa taslik kepada teman-teman NU maupun yang ada di sayap-sayap pergerakannya ya. Kayak gitu. Teman-teman kita kan ini kan udah, jadi kemarin si Jainuddin Ngaciro ini lagi lewat lah ya di Mukarnasnya Muhammadiyah, kemudian pengamanan dalam pas pampres menarik banner. Itu sebenarnya nggak boleh, itu bisa kita laporin aja tuh ke ombudsman atau ya kita bikin laporan aja ke polisi biar diusut itu, biar dia dilapor, biar dia ditegur sama propamnya gitu. Karena kan menyampaikan suara dimanapun kapanpun itu kan dilindungi oleh undang-undang begitu ya. Itu ada di dalam pasal Undang-Undang 28D kalau nggak salah itu. Setiap warga negara berhak menyampaikan pandangan lisan maupun tulisan di depan umum gitu, berserikat maupun ya sendiri lah gitu. Tentu saya sangat menyayangkan begitu ya. Nah ini maksudnya korelasinya apa nih? Ini NU ini kalau bisa jadilah NU-nya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Basaiban itu gitu, yang sangat ikhlas gitu. Justru ini keuntungan kita dibanding tentara dan polisi gitu. NU Banser ini nggak dibayar. Banser lebih tua 11 tahun begitu ya kata Gus Yakut. 11 tahun lebih tua dibanding ini GP Ansor. Kenapa saya masuk GP Ansor? Ini sebenarnya sudah saya ceritain kemana, saya bisa aja masuk NU ya, MWC NU atau Tanfis NU gitu. Cuman saya kan anak muda itu lebih di sini lah, lebih taringnya lebih ada lah dibanding NU gitu. Kalau yang tua-tua ya lebih mengayomi aja, lebih nggak, jangan terlalu serius lah gitu, lebih mendekatkan diri kepada masyarakat lah gitu. Itu kan seperti almarhum Gus Dur kan juga orangnya kan sangat humoris ya gitu. Nah saya ya udahlah itu fokus deh. Begini ya, itu kan teman-teman Wadas ini, itu si gubernurnya itu yang ubanan, yang ya bodo amat lah ya urusan dia gitu, suka nonton film dewasa, filmnya biru, bukan gitu ya. Itu urusan dia lah. Giliran dia nyari masa, dia deketin PBNU gitu, deketin Nahdlatul Ulama gitu. Ya memang saya akuin ya, NU kan nerima aja dan dia mengakui dirinya Nahdlatul Ulama gitu. Tapi korelasinya ketika dia menjabat, ini kan sangat disayangkan. Teman-teman Nahdien kita di Wadas itu udah istighosahan,
Tapi ya kita melihat sendiri, faktanya kan di lapangan mereka kan dipersekusi seperti itu, kan seharusnya nggak begitu. Seharusnya NU itu turun langsung gitu, banser. Jadi saya harap teman-teman Wadas kalau terjadi persekusi lagi terhadap eksekusi lahan kalian, dan kalau kalian mempunyai surat-surat yang sah, silahkan adukan ke NU punya LBH-nya ada, semua barang-barangnya ada. Saya pun akan terjun ke lapangan gitu ya. Dan karena saya murni ya, NU itu bagusnya banser kan, ya kalau ngomongin bisaroh itu kan kembali ke panitia. Tapi kalau misalnya ada ya kasih gitu, kalau enggak, karena saya baca grup ya WhatsApp komandan-komandan banser saya ini bilang kalau nggak usah dan kalau nggak usah ya nggak usah begitu, naif banget gitu. Kalau memang ada ya nggak apa-apa kasih, karena saya ngeliat teman-teman banser nih ya mohon maaf sebelum maaf kadang-kadang hidupnya itu ya di bawah kelayakan lah ya gitu, di bawah kelayakan ya. Alhamdulillah gitu masih mau bernaung di NU di Banser, jadi hidupnya agak sedikit berkah gitu ya, dekat dengan para kiai dan ulama dan habaib kayak gitu. Jadi saya sangat menyayangkan begitu ya. Kenapa ya NU nih udah nggak, ya alhamdulillah nih Gus Yahya Stakuf Khalil ini udah mirip lah ya, saya rasa gitu pandangan saya nih ya, dalam rangka taslih tabayin wa tazkir gitu ya. Udah mulai NU jangan minta jabatan di NU gitu. Cuman kalau misalnya saya menjawab pertanyaan Gus Yahya Stakuf, emang NU minta perlindungan dari negara kan enggak gitu. Tapi kalau misalnya saya seperti tertrigger ya, apa itu namanya, tersugesti, apa yang bisa saya jawab gitu. Saya kan Sultan Al-Qulub, kenapa menjadi presiden gitu, kenapa menjadi presiden ya, saya hanya menamatkan diri saya gitu. Alatus alunna yauma izin anan naim, dan pasti kamu akan kami pertanyakan kenikmatan menjadi Sultanul Qulub gitu. Jadi dengan jumlah massa NU, saya hanya mengharapkan sih ya teman-teman sahabat-sahabat kiai-kiai NU, ulama-ulama sepuh di NU membantu saya mengumpulkan KTP sebanyak 24.400.000 KTP. Jadi Gus Yahya Stakuf Humas ini nggak perlu takut kalau misalnya ditanya man ihwanuka gitu. Iya. Muslim ihwani kazabta dibilang nanti sama malaikat itu ya. Malaikat rokib atid mungkin akhir. Rokib atid mencatat Israel. Malaikat macam yang menanyakan itu, nanti kamu akan ditanya gitu ya teman-teman kita. Dari TGD kenapa sih harus nolongin teman-teman kita di Israel menjadi presiden ya, karena untuk mengejawantakan Nahdlatul Ulama itu rahmatan lil alamin di bumi Palestina, begitu jawabannya, begitu ya. Jadi ini saya mengajak teman-teman Nahdlatul Ulama ataupun teman-teman Muslim yang lainnya untuk mengumpulkan KTP, karena saya ingin membebaskan kalian dari pertanyaan man ihwanuka, nanti ditakutnya malaikat kubur dibilangnya kazabta gitu, karena kita selama ini benar-benar nggak menolong saudara kita di Palestina maupun di daerah-daerah lain yang konflik begitu ya. Saya sangat bangga dan senang dan bahagia sekali menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama begitu. Ya jangan sampai ya cukuplah bayar kita itu istighosah mereka gitu. Kita ini harus menolong, kalau bukan kita yang menolong siapa lagi, kalau bukan besok, kalau bukan sekarang kapan lagi begitu ya. Karena sifat NU itu dalam khito NU itu tawasud ya, tawasud pertengahan. Yang kedua itu itidal, selalu berbuat adil. Nah ini Gus Fuad Pleret juga nih, saya akan mengkritik Gus Fuad Pleret Yogyakarta ya. Janganlah ayat Al-Qurannya kan bilang janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum itu membuatmu tidak adil gitu. Jadi kita nggak berbuat adil ya. Ini dalam rangka taslih tabayin wa tazkir wa tanzir. Kemarin 411 itu udah benar gitu. Biarin aja teman-teman kita ada ya, entarlah nama aliansinya apa gitu. 411 meminta Zainuddin Ngajero untuk turun, ya itu sah-sah aja dihukum, diundang gitu. Bahkan saya sudah mengirimkan Jokowi. Ya Jokowi itu emang saya peduli. Saya udah DM dia untuk segera turun. Ya memang orang denger juga gitu. Ya.
Saya 23 Oktober 2018 saya sudah kirimin surat ke Jokowi agar turun gitu ya. Saya kirimin ke Mensesnek gitu kan. Pertamanya kan ring 1 itu ya keamanan ya, bawa senjata tajam atau pistol gitu. Kemudian ring 2 saya tukar ID card. Terus kemudian ring 3 langsung ke Sesnek, Biro Tata Pemerintahannya bagian surat menyurat gitu. Saya di situ harus mengakui, sampai sekarang saya nggak pernah mau mengakui Jokowi itu presiden gitu. Ya karena memang faktanya ya saya nggak mau mengakui gitu. Ya udah kita adu data aja gitu. Oh ini negara demokrasi. Hukum adalah sebagai panglima gitu ya. Semua orang sama di atas hukum gitu ya. Tidak gitu. Jadi Gus Muhammad Pleret janganlah dikit-dikit teman-teman kita yang menyuarakan keadilan bagi rakyat Indonesia gitu yang di bawah kesejahteraannya itu. Ya Allah ya salam. Kemarin saya habis belusukan lah ya, belusukan ke daerah Mampang gitu. Ini COVID-19 ini kan udah mengimbas ke perekonomian gitu ya. Itu saya lihat ya Allah sepi gitu. Emang ente mau tanggung jawab itu dunianya dia. Sementara ente tahu ente itu kiai. Dunia mazratul akhirah. Orang dengan di dunianya baik, insya Allah akhiratnya juga baik, begitu kan konsepnya. Ya, jadi kepada Gus Muhammad Pleret, saya sebagai TGD Tuan Guru Dery Sultanul Qulub, saya harap ente juga harus bijaksana gitu. Lihatlah segala sesuatunya itu dari dua mata sisi uang gitu ya. Kalau kata Sunan Kalijaga itu sinawan sinuwun gitu. Ada lagi salah satu guru mursyid Torekoh lagi, astagfirullahaladzim ya salam. Saya benci banget ini sebenarnya sama orang. Rasanya nih, karena ini mau tanggung kalau Jokowi yang menang, saya tanggung dunia akhirat. Mana ya sekarang pertanggung jawabannya? Gitu di Blok M sepi banget sekarang ya. Pertumbuhan ekonomi sangat lambat gitu. Ya mungkin ada hikmahnya di dunia online, tapi online kan nggak setiap hari gitu. Saya lihat saya juga kan kerjanya saya banyak juga teman-teman di online, saya pun juga mempunyai usaha di produk online gitu. Memang daya beli masyarakat ini turun gitu, gara-gara bensin, ditaikin, besok ditakut-takutin lah resesi. Ya salah. Sementara kita tahu pemimpin yang baik adalah yang memberi kenyamanan bagi warganya begitu. Wa ma min dabbatin illa 'ala rizquha. Jadi 2023 resesi. Indonesia kaya banget kok. Ini sebenarnya presidennya aja yang kamplong begitu ya. Kamplong. Kemudian tawazun. Seimbang. Asal kata mizan yang tawazun. Mizan. Di NU itu harus seimbang begitu ya. Yang hak-hak, yang batil-batil. Katakan kalau Jokowi salah, batil-batil. Saya sebenarnya nggak benci sama Jokowi. Ya, haram jadah di hati saya membenci Jokowi gitu. Tapi saya benci dengan kebijakannya, dengan perilakunya, dengan kecurangannya, dengan kediktatorannya. Muka boleh polos, ya, kelakuannya tapi diktator. Begitu ya. Itu lihat Omnibus Law itu, buruh bagaimana itu ya salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini kita negara kaya ini. Ayo bangun ini namanya Nahdlatul Ulama. Ini GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor. Nahnu Ansarullah ya. Hawariyuna. Jadi Nabi Isa pada orang Hawariyin. Dan filosofi Ansor itu kan asal katanya Ansor sahabat Nabi atau Ansor pengikutnya Nabi Isa begitu. Jadilah kita sebenarnya sahabat Nabi ini sebagai Ansor sahabat Nabi gitu. Yang memberikan rumah kepada teman-teman muhajirin. Kita memberikan perlindungan, rasa nyaman, rasa yang kita menolong teman-teman kita begitu. Jangan sebaliknya gitu. Ini Gus Yahya Stakuf udah bener banget nih. Jangan minta jabatan hanya karena ngurus NU gitu. NU itu udah kembali kepada Hito. NU itu sebagai bapaknya Indonesia, hanya pengayom, penasehat. Ya. Ini ada Habib penasehat. Nggak jadi penasehat bener, cuman nanggukin gaji 110 juta sebulan. Saya nggak perlu jawab lah ya siapa Habibnya, saya rasa kalian tahu begitu ya. Nah ini yang terakhir nih, amar ma'ruf nahi munkar. Ini omongan saya begini ya, tegas dan pedas mungkin bagi para kalian. Ya agar tidak terjadi ya
bala bencana begini. Ini saya nyesel ini, makanya saya kemarin kurang berani ya. Sebenarnya saya menyayangkan ya, kenapa NU dekat banget sama BNPT gitu. Ya memang NU ya menerima siapa aja gitu ya. Tapi ya kita juga harus tabayun ya, apabila orang fasik datang kepada maka kita harus tabayun. Ya kalau kita mau bukaan gitu ya. Coba kita lihat siapa yang memadali BNPT, Badan Penanggulangan Nasional Teroris ini gitu. Kenapa harus Islam mulu yang disalahkan gitu. Saya masih ingat tuh masih kecil, kelas 4, kelas 5, saya kok baru sadar gitu ya. Kok pas giliran setiap hari libur nasional ini kan pas banget hari Natalan gitu. Saya nonton Home Alone dan film ada kisah Nabi Isa, hampir saya mengakui Isa gitu. Saya tanya guru saya gitu. Tapi itu sebenarnya saya tanya guru saya, Nabi Isa itu bukan Tuhan, baik gitu. Tapi saya karena tersuges saya gitu. Tersuges ya, bukan itu sebenarnya poinnya. Tapi yang penting kejadiannya pengulangannya gitu. Kan kejadian pengulangan imamat hukamat gitu. Kenapa ketika waktu saya kecil, setiap Natalan selalu gereja dibom gitu. Apakah ini ingin mendiskreditkan umat Islam gitu? Kan pada akhirnya ketahuan yang ngebom orangnya belum sunat, seperti itu ya. Jadi ini memang bentuk kecintaan saya terhadap negara ini. Saya kira cukuplah sampai di sini, saya nggak ingin kemana-mana. Dan semoga Allah tidak murka terhadap saya maupun kalian semua. Dan oleh karena itu saya harap jadilah ulama-ulama yang kafah, yang ikhlas, mukhlishina lahuddin, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini karena saya nggak menyampaikan kemarin ini ya, mungkin juga terjadi gempa karena saya nggak amar ma'ruf nahi munkar, nggak wakul jal hako walau kana murron, dan sampaikanlah kebenaran walau itu sangat pahit, sangat getir gitu. Wakul jal hako wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Karena yang batil itu pasti akan muntah gitu, akan hancur gitu ya. Baik, ini kemarin kita sedang berduka. Saya sudah mengkoordinasikan teman-teman di pesantren Nurul Amanah. Cuman saya belum lihat pergerakannya gitu ya. Saya sudah melihat di FPR juga baru doa bareng. Saya belum lihat ada pergerakannya secara langsung, tapi teman-teman pemuda Pancasila udah bergerak juga untuk membantu korban di Cianjur. Saya harap ini menjadi itibar ya bagi kita, pembelajaran agar kita termasuk orang-orang yang ditulis dalam Al-Quran itu ulul albab, orang-orang yang mengambil pelajaran. Kan Allah bilang sendiri, selama ada engkau Muhammad, nggak akan aku timpakan sebuah musibah bencana ya, gempa bumi, tsunami maupun yang lainnya gitu, turun meteor gitu. Dan orang-orang yang beristighfar gitu. Oleh karena itu, mari kita tahlilan, kita niatkan tahlil ini untuk teman-teman kita yang kemarin meninggal karena korban gempa Cianjur. Ala kulli niyatin sholih wa ila hajatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud, la ilaha illallah hayyun ma'bud, la ilaha illallah hayyun baqi la yamut, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah hamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah hamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqi alaiha nahya Ayah namutu alaihi wasallam insyaallah ta'ala min amin birahmatil karam inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati wan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilah wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi sadatina rasulillahi ajmain. Allahumma ij'alhu wa awsisahu wa qur'anil qur'anil azim wa qalu la ilaha illallah ma sabbahna wa astaghfarna Muhammad wa sallallahu ala habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyati wa ahli baiti wa atba'i. ثم إلى أربعة المجتهدين ومقررين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والقرآن المفسرين وسادة السورية المحكمين والتابعين بسن إلى يوم الدين. ثم إلى أهل المعلى والسباك والباقي. ثم إلى أولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها وصحاب شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ
Qasim bin Al-Badri wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Ahmad Al-Badri wa Syekh Abu Yusuf Al-Hamdi wa Syekh Abu dan Al-Arqani wa Syekh Ma'ruf wa Syekh Siri Sakti summa ila Syekh Abi Hasan Sazili Syekh Muhammad bin Qarin Aksabani Syekh Ahmad Muhammad At-Tijani Syekh Muhammad Nazim Hakon Al-Zili summa ila Syekh Abdul Hamid bin Abdul Ghafur As-Samad Kham usul mufrim wa jami ahli silsilatim summa ila Syekh Saman Al-Madani summa ila Syekh Guru sekumpul Guru Ijai Abdul Ghani Sumaila Ruhi Syekh Abdullah Syekh Hashim Hadratus Syekh Hashim Asyari Basaiban wa Jamina Datil Ulama aina makana min masyarik al-ardi ila maghrib Sumaila abaina Samsuri bin Haji Muhammad bin Haji Azam bin Haji Haji Sami bin Haji Asmad Haji Nur Aini bin Haji bin Haji Muhammad bin Kontang usul mufri wa ahli silsilatin Sumaila Ruhi Sayyid Muhajir Allah Ahmad bin Isawi Sayyid Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi وأصوله وفروعه وجميع سادتنا علي أبا علوي حسن بني أسمر هم بني برسيبان بني الأبسي وأصوله وفروعه وعلى سلسلة مسمى إلى روحي سلطان من الغد سلطان محمد شريف hidayatullah wa syarif amudai muhimas panata kapa fasambangan no pangeran cakra buana wa syamur syahadatil wa syah bayanan wa difati kaling wa ibana fi gunung sambung wa gunung jati agisna ta'ala wal barakah safa wal ijazah summa ila ruhi Syekh Ahmad Bakir Syekh Ahmad Bakir Muhammad Bakir Al-Hasani Sumaila Syekh Yusuf Al-Makasir Tajul Khulwati Sumaila Ribani Panjo Usulim Ufuri wa Al-Silatim wa Azwajihim Sumaila Abaina wa Mahdin wa Jadin wa Jatina wa Syaratina wa Jumil Muslimin Minat khususan korban gempa Cianjur Allahumma hijaban lahum minan nar wa fikakala minan nar wa amnalam minan nar wa najatalam minan nar bibarakati kiraatina اللهم أنزل الرحمة علينا وعلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وغفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم إنا كنا توسلك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاستجب دعاءنا ودعانا من سلطان القلوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين لدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالتي ومطعني على سرائري ونيتي اقضي جميع حاجتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضياتي ومعياتي واكتبني في ديوان سعادتي واصلح في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامن في أطاق راغب في رضاك مستعجل لك ودك فاكتبني من أولاك واصلح في سبيل هداك والكسفياك وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين